wabarakatuh. Saya Fatimah, mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Prodi Ekonomi Syariah semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, mata kuliah Makosid Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Muhammadun MSI. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang kompilasi hukum ekonomi syariah. Penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung RI belakangan ini merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum muamalat ekonomi Islam di Indonesia. Praktik hukum muamalat secara institusional di Indonesia sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1990. Kemudian disusul oleh lembaga keuangan syariah lainnya setelah melihat prospek dan ketangguhan lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia ketika melewati krisis ekonomi nasional sekitar tahun 1998. Belakangan perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut semakin pesat yang tentu akan menggambarkan banyaknya praktek hukum muamalat di kalangan umat muslim. Lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah tersebut berawal dari terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama atau UU-PA. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan peradilan agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam di Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini peradilan agama tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sodako saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak atau adopsi dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infak, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim dan ekonomi syariah. Kaitannya dengan wewenang baru peradilan agama ini, dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama diubah menjadi pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako, dan ekonomi syariah. Belakangan telah terjadi gejala baru dalam politik hukum nasional di mana hukum Islam semakin mendapatkan tempat yang sangat luas dalam sistem hukum dan perundang-undangan nasional. Kalau dibandingkan dengan tahun 1988 sampai 1990-an ketika KHI disusun, iklimnya sudah jauh berbeda. Pada waktu itu banyak orang yang keberatan dan mengkritik secara pedas terhadap upaya perumusan KHI karena dibayang-bayang dengan upaya pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Untuk konteks sekarang, kritik itu hampir tidak ada, padahal perluasan wewenang peradilan agama ke dalam hukum ekonomi syariah termasuk lebih luas wilayahnya dan lebih bersifat keduniawian. Hal itu berbeda dengan hukum keluarga dalam KHI yang sudah menjadi kenyataan sosiologis dalam kehidupan umat Islam sejak lama karena dimensi ubudiyahnya yang lebih kuat. Secara etimologis, fikih diambil dari kata faqiha yafqahu fiqhan yang berarti mengetahui dan memahami. Menurut Abu Ishaq Asy-Syairazi sebagaimana dikutip Abdul Hamid Hakim dan Syakban Muhammad Ismail bahwa fikih secara bahasa adalah memahami sesuatu yang bersifat rahasia. Sedangkan menurut terminologi ahli usul fikih, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara yang diperoleh melalui ijtihad. Secara garis besar, unsur-unsur dalam definisi fikih ini adalah satu, ilmu tentang hukum syara. Hukum syara tersebut berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang bersifat praktis dan konkret, sehingga perbuatan abstrak tidak termasuk dalam wilayah ini. Pengetahuan itu diperoleh kesempatan dalam rangka mencapai kesimpulan hukum yang diderivatkan dari sumber pokoknya. Bahwa sumber-sumber hukum tersebut adalah sudah terperinci menurut cabangnya masing-masing, baik yang bersifat qot'i maupun zanni. Sumber-sumber kompilasi hukum ekonomi syariah. Yang dimaksud sumber-sumber hukum di sini adalah sumber hukum Islam dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHS. Sebagaimana dimaklumi bahwa sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber-sumber hukum yang disepakati
Masyadir al-Ahkam al-Muttafaq alaiha, atau yang sering disebut sumber-sumber utama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua, sumber-sumber hukum yang diperselisihkan, yaitu istihsan, istislah, dan dalalah al-ikhtiron. Jadi pada dasarnya kompilasi hukum ekonomi syariah mengacu kepada sumber-sumber hukum ekonomi, sumber-sumber hukum Islam yang sudah populer dari sumber-sumber primer sampai sumber-sumber sekunder. Artinya dalam perspektif fikih mazhabi, kompilasi hukum ekonomi syariah telah mengakomodir dari semua mazhab yang mempunyai metode istidlal yang berbeda-beda, sehingga penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah dapat disebut sebagai media refleksi fikih mazhabi dan metodologi hukum Islam untuk konteks keindonesiaan. Kajian metodologi kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai produk ijtihad jama'i. Kalau melihat para pihak yang dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasannya, draft KHS ini merupakan produk ijtihad jama'i atau kolektif. Di antara mereka adalah praktisi hukum, yaitu hakim agung, akademisi, ulama atau MUI, dan para praktisi perbankan syariah. Dalam ijtihad jama'i ini memang tidak mengharuskan semua orang harus menguasai persyaratan sebagai mujtahid, tetapi cukup dengan memberikan kontribusi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hakim agama dalam kajian hukum Islam termasuk kategori mujtahid karena setiap keputusannya yang selalu mencerminkan hasil dari kegiatan ijtihadnya dan sah secara syar'i karena sifatnya yang memaksa dan mengikat semua pihak yang berperkara. Artinya, jika dalam penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah ini mengikat semua pihak, itu melibatkan para hakim agama, maka hal itu dapat disebut sebagai hasil ijtihad. Ini dia buku kompilasi hukum ekonomi syariah. Sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.